Oke, halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini aku akan membahas kedua mouse dari brand yang sama, yaitu Ino X2 dan juga Oni R1, dan kedua mouse ini akan mewakili mouse-mouse yang ada di pasaran, dan juga ini akan menjadi perbedaan kenapa kalian harus membeli mouse yang harganya 400 ribuan saja atau kalian harus membeli mouse yang sekalian mahal, yaitu di kisaran harga 600 ribuan saja. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke, seperti yang tadi sudah aku bilang, kedua mouse ini akan mewakili dari harga 400 ribuan dan juga 600 ribuan, yang mana mungkin secara spek memang di merek-merek lain akan ada yang mirip-mirip nih. Dan yang pertama itu adalah Vortex series dari Oni R1, dan juga di sini ada Vortex series Ino X2. Yang mana untuk Oni R1 ini dijual di harga kisaran 400.000 sampai 500.000 lah, itu mentok. Kalau ada yang jual di harga 500.000, menurutku jangan beli. Lalu untuk Ino X2 di sini dijual di harga 600 ribuan sampai 700 ribuan, itu yang ada di marketplace. Dan untuk kedua device yang aku pegang di sini, kebetulan ini adalah warna terbaru dari Vortex series, yaitu warna red, yang mana mereka implementasikan di kedua tipe mereka, yaitu Oni R1 dan juga Ino X2. Jadi sekalian aku showcase ke kalian aja, ini ada warna baru dari Vortex series Oni R1 dan juga Ino X2. Oke, langsung aku mulai saja, kira-kira apa perbedaan dari isi packaging kedua mouse yang satu ini. Yang pertama untuk Vortex series Oni R1 di sini sebenarnya cukup simple. Ada beberapa aksesori tambahan, jadi kalian akan mendapatkan mouse-nya, lalu USB Type-C cable to USB Type-A cable. Lalu kita juga mendapatkan aksesoris grip tape yang custom itu dengan desainnya mereka, dan juga cadangan mouse fit PTFE. Lalu kita juga mendapatkan buku manual. Dan begitupun juga untuk isi dari Ino X2. Jadi isi dari Ino X2 ini sangatlah mirip dengan Oni R1, apalagi dengan grip tape-nya dengan desain yang sama. Namun di Ino X2 di sini dia juga memberikan sebuah dongle female USB Type-C to USB Type-A female yang bisa kalian gunakan untuk menancapkan dongle 2.4 GHz wireless-nya sekiranya posisi CPU kalian lebih jauh dari posisi mouse kalian. Dan perbedaannya hanya itu saja kalau dari isi packaging, dan menurutku Vortex series di sini tidak mengurangi apapun dari Oni R1 yang satu ini karena harganya hanya lebih murah. Jadi dia tetap memberikan grip tape, dia tetap memberikan cadangan mouse fit PTFE. Menurutku itu yang paling penting sih dalam aksesoris mouse. Oke, lanjut ke desainnya sekarang. Dapat kita lihat di sini kedua mouse ini ya. Di sini kita melihat langsung warna merahnya di sini sama-sama red editionnya. Namun kalau aku lihat di sini untuk Oni R1 merahnya lebih tua dibandingkan Ino X2. Hanya perbedaannya itu saja, dan juga untuk perbedaan warna di sini ada aksen warna hitam di Oni R1 ini terdapat di bagian tombol makro yang di kirinya dan juga tombol DPI yang di atas. Untuk scroll wheel-nya dia sama-sama menggunakan warna hitam gitu. Dan menurutku desain warna merah ini akan cukup banyak disukai oleh beberapa orang ya, dan untuk posisi tombol semuanya standar saja, tidak ada yang aneh-aneh di sini, tidak ada tombol baru ataupun tombol yang tidak kita kenal. Dan untuk desainnya sendiri di sini dia memberikan desain yang berbeda. Untuk Oni R1 di sini dia menggunakan desain yang ergonomis, dan untuk Ino X2 di sini dia menggunakan desain yang ambidextrous. Dan pemilihan desain ini menurutku akan menentukan kalian dalam menggunakan mouse ini. Kalian akan lebih nyaman di Oni R1 atau di Ino X2. Dan secara dimensi untuk Oni R1 dan Ino X2 di sini, secara dimensi tertulis Oni R1 sedikit lebih besar dibandingkan Ino X2. Jadi mungkin kalau kalian memiliki tangan yang lebih besar, Oni R1 akan mempunyai nilai tambah yang lebih bagus untuk kalian.
Dan kalau kita lihat di bagian bawah mouse ini, di sini kita akan menemukan switch yang mirip ya. Di sini koneksi yang digunakan oleh kedua mouse ini sama persis, yaitu triple connection, wired 2.4G wireless dan juga Bluetooth connection up to sampai 2 device. Lalu turun ke sensornya, di sini sensor yang digunakan pastinya berbeda. Untuk Oni R1 di sini dia menggunakan sensor dari PixArt PAW3311 dan untuk Vortex series InnoX2 di sini dia menggunakan PixArt PAW3395 yang mana tentunya InnoX2 di sini di atas kertas akan lebih unggul dibandingkan Oni R1. Tentu saja keunggulan itu dapat kita lihat di maksimum DPI-nya di sini, lalu dalam IPS rate-nya, lalu acceleration-nya, dan juga polling rate-nya. Yang mana untuk InnoX2 di sini tentu saja dia memiliki polling rate yang istimewa, yaitu untuk koneksi 2.4G itu bisa sampai 4K polling rate tanpa dongle tambahan. Dan juga untuk koneksi wired dari InnoX2 di sini bisa sampai 8K polling rate. Itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian yang memang membutuhkan polling rate sebesar itu. Sedangkan untuk Oni R1 di sini dia maksimum hanya di 1000 Hz polling rate atau 1K polling rate saja. Dan untuk switch yang digunakan di sini untuk Oni R1 dia menggunakan switch dari Wano. Tidak dituliskan dia menggunakan tipe Wano yang mana, dan untuk lifetime kliknya bisa sampai 20 million. Dan juga untuk InnoX2 di sini dia menggunakan switch yang berbeda, yaitu dari Kyle, yaitu Kyle GM8.0 Blue yang bisa lifetime-nya itu sampai 90 million klik seperti itu. Dan untuk beratnya, surprisingly, walaupun di sini Oni R1 memiliki size yang lebih besar, Oni R1 tetap bisa menyamakan beratnya dengan Vortex series InnoX2. Di sini InnoX2 kalau di timbangan kita ini bisa menyentuh angka sampai 60 gram, plus minus di 60 gram, dan untuk Oni R1 di sini hanya 61 gram. Jadi selisihnya ini hanya 1 gram saja. Jadi menurutku soal weight itu sudah sangatlah bagus. Dan kalau ngomongin penggunaannya ya, atau gaming experience-nya, di sini aku bermain di game Counter-Strike 2. Bisa dibilang aku tidak menemukan perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam hal akurasi, kecepatan gerak kursor. Hampir tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam penggunaan yang aku alami. Tentu hal ini akan berbeda jika kalian menggunakan monitor dengan high refresh rate, karena menurutku kalau kalian memiliki monitor dengan high refresh rate yang memang benar-benar tinggi, kalian bisa mendapatkan advantage dari 4K polling hertz atau 8K polling hertz yang dimiliki oleh InnoX2. Dan untuk kalian yang memiliki tangan yang lebih besar, aku pun bisa berani taruhan Oni R1 akan lebih membuat kalian nyaman dalam menggunakannya, karena Oni R1 di sini dia menggunakan shape yang ergonomis sekali lagi, dan dia sangat nyaman untuk digunakan di posisi palm grip maupun di posisi claw grip saat kita bermain game. Sedangkan untuk InnoX2 di sini menurutku dia cukup nyaman untuk palm grip, tapi yang paling nyamannya itu tetap ada di posisi claw grip saja. Walaupun sebenarnya secara size tidak terlalu banyak berbeda, sedikit saja selisihnya, namun size ergonomis dari Oni R1 sangat memberikan kita kenyamanan dalam menggunakan mouse yang satu ini dalam jangka lama. Kalau kalian memang mementingkan spesifikasi yang lebih tinggi, mungkin kalian akan cocok menambah 200.000 saja untuk memiliki InnoX2 di sini, karena memang dia memberikan spesifikasi yang paling baik di sini. Itu hanya di atas kertas, walaupun sebenarnya dalam pengalaman yang aku gunakan, sekali lagi perbedaannya menurutku sangatlah kecil. Jadi kalau kalian memang menggunakannya hanya untuk gaming casual saja yang non kompetitif, hanya bermain AAA atau mungkin Genshin Impact seperti itu, dan e-sport bukan pekerjaan kalian, menurutku Oni R1 masih bisa menjadi pilihan yang sangatlah bagus di harganya. Kalian masih bisa menggunakannya dengan nyaman untuk office work, mungkin editing video, ataupun
bikin musik dan lain-lainnya seperti itu, masih bisa kalian gunakan dengan sangatlah nyaman. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kedua mouse yang satu ini? Apakah kalian akan tertarik untuk membeli spesifikasi yang terbaik saja di InnoX2 atau kalian sudah cukup dengan spesifikasi yang diberikan oleh Oni R1 seperti itu? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang bingung dalam membeli mouse mereka. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming dan juga gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.